Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Fattah yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam, hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kitab yang disusun oleh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada hadis nomor 39 dan hadis nomor 40. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Qalat, berkata, kuntu aghsilu al-janabata min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila shalah wa inna buka'a al-ma'i fi saubihi. Dari Ibunda Aisyah, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qalat, berkata, aku membersihkan atau mencuci air mani yang menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian pakaian tersebut dipakai oleh Nabi untuk melaksanakan ibadah salat. Yani fayakhruju ila shalah, beliau keluar dari rumah beliau dengan memakai baju tersebut dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat di masjid. Wa inna buka al-ma'i fi saubihi. Sesungguhnya ya, tempat bekas Ibunda Aisyah bersihkan tadi itu, air mani yang menempel di pakaian beliau, itu bekas-bekasnya masih tersisa di situ. Dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, dalam redaksi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibunda Aisyah berkata, laqad kuntu afruquhu min saubi Rasulullah farqan fayusalli fihi. Maaf, air mani Nabi SAW menempel di pakaian beliau hingga mengering, hingga mengakibatkan Ibunda Aisyah itu menggaruknya, mengeroknya seperti itu. Ya, dengan ya garukan yang keras, yang sifatnya tersebut dalam rangka untuk menghilangkan air mani yang menempel di pakaian tersebut. Fayusalli, kemudian pakaian itu ya dipakai oleh Nabi untuk dibawa di dalam salat. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 229. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 289.
Dalam hadis yang lain, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada nomor hadis 288 dari jalan Al-Qama'ah dan juga Al-Aswad, diceritakan anna rajulan, ada seorang, ya, seseorang yang datang ke rumah Ibunda Aisyah untuk bertanya kepada Ibunda Aisyah. Naam, nazala bi Aisyah. Kemudian disebutkan fa asbaha yaghsilu saubahu. Kemudian diceritakan bahwasannya seseorang tersebut, tidak diterangkan siapa dia. Ada kejadian bahwasannya air maninya tersebut menempel di pakaian. Rupanya dia tersebut memahami, ya, kalau air mani tersebut menempel di pakaian, dia punya pemahaman air mani itu najis, kemudian dia cuci pakaiannya. Nah, kemudian ketika ditanyakan tentang hal itu kepada Ibunda Aisyah, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, innama kana yujzi'uka in ra'aitahu an tagsila makanahu. Kata Ibunda Aisyah, cukup engkau jika melihat air mani itu menempel di pakaian, engkau mencuci atau membersihkan pakaian yang menempel air mani tadi itu, di bagian itu saja. Ya. Fa illam tara nadhahta haulahu. Kalau engkau melihat atau tidak melihat di mana tuh menempel tuh pakaian air mani tersebut, maka cukup percikan air di sekitarnya. Seperti itu. Nah, itu pernah terjadi, kata Ibunda Aisyah, tentang Nabi SAW tadi, yang air mani beliau menempel di pakaiannya, yang di mana Ibunda Aisyah ketika melihat itu langsung membersihkannya dengan cara menggaruknya. Nah, ini menguatkan, ya, bahwasannya di sini kita katakan berkaitan tentang ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama adalah taharatu mani al-adami, bahwasanya air mani manusia itu adalah suci, ya, bukan najis. Wa anna hadiyan Nabi sallallahu, ya, fihi ghuslu ghatbihi wa farqi yabisihi. Jika sekiranya air mani yang menempel di pakaian tersebut misalnya masih basah, ya itu boleh kita katakan dibasuh, ya. Tapi kalau air mani tersebut sudah mengering, maka boleh untuk sekedar digaruk saja. Maksudnya di sini, kenapa kok bisa ada perbedaan seperti itu? Kita tahu kan air mani itu bagaimanapun juga bau. Kalau menempel di pakaian, apalagi masih basah, sengatan baunya itu masih tercium. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita ketika air mani itu basah untuk dicuci begitu atau dibasuh begitu untuk menghilangkan baunya. Kemudian kalau mengering kan sudah hilanglah. Dan Ibunda Aisyah mempraktekkan dengan cara menggaruk tadi itu, ya, itu tidak lain menunjukkan bahwasannya air mani itu tidak najis. Ya, wa hadza dalilun ala taharatihi wa adamu najasatihi. Bahwasannya ini menjadi dalil dan hujjah bahwasannya air mani itu suci dan bukan najis. Lianna farqa saubi minhu yabisan wa salatuhu fihi min ghairi ghuslin dalilun ala taharatihi. Dikarenakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapatkan pakaian Nabi ada air mani yang sudah mengering, kemudian Ibunda Aisyah cuma menggaruknya, ya, menggaruknya seperti itu, dan pakaian itu kemudian dibawa sholat oleh Nabi SAW tanpa dicuci, menunjukkan bahwasannya air mani tersebut adalah suci. Nah, sekedar tambahan informasi ilmu, kalau berkaitan tentang masalah najis itu kan, ini sekedar refresh, menyegarkan ingatan kita. Najis itu kan segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak semua yang dianggap oleh kita itu kotor dan menjijikkan itu najis. Makanya mayoritas ulama mengatakan segala sesuatu yang keluar dari wajah kita ini, baik dari hidung, dari mata, dari mulut, dari telinga, itu tidak najis. Kita sholat nih, keluar darah dari hidung,
maka tidaklah mengakibatkan salat kita tersebut batal, tidak. Karena keluar darah di hidung itu tidak membatalkan ibadah salat. Yang pertama, darah yang keluar dari hidung tersebut tidaklah najis. Ya, tidaklah apa? Najis. Dan juga tidaklah membatalkan wudu kita. Ya. Termasuk ingus, termasuk muntah, ya. Ya, kita muntah. Muntahan itu menempel di pakaian kita. Kemudian pakaian itu kita bawa salat. Sah enggak salat kita? Sah. Karena sesuatu yang keluar dari mulut, hatta muntah, hatta ludah, hatta dahak, itu suci, bukan najis. Meskipun kita sebagai manusia ya, tentu merasa enggak enak hati atau paling tidak merasa geli. Tapi apakah itu najis? Kita katakan tidak. Sampai ada teman ingin menanyakan untuk kepastian. Dia ingusan nih, lupa bawa tisu. Keluar ingus. Akhirnya dia tersebut menggunakan pakaiannya. Seperti itu. Dia meneruskan salatnya sampai salam. Sah enggak salatnya? Sah. Karena ingus memang tidaklah najis. Ya, yang keluar dari wajah ini, dari mulut, dari hidung, dari mata, dari telinga, tidaklah najis. Nah, yang sepakat ulama, yang keluar dari kubul dan dubur bagian bawah seluruhnya najis. Kecuali satu, yaitu apa? Air mani. Meskipun kalau kita dapat air mani tersebut, kita wajib mandi, tapi air mani secara zatnya itu tidaklah najis. Buktinya apa? Tadi air mani Nabi menempel di pakaian beliau, mengering. Pakaian itu mau dibawa sholat oleh Nabi. Ibunda Aisyah melihat itu, ya, kemudian dia menggunakan kukunya, dia kerik begitu. Kemudian pakaian itu dibawa sholat. Nah, jika sekiranya air mani itu najis, pastinya lah Nabi SAW memerintahkan Ibunda Aisyah untuk mencuci itu pakaian. Tapi itu tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya air mani tersebut apa? Suci. Nah, tapi selain air mani, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita bagian bawah tersebut tidak lain semuanya najis. Kita buang air kecil sama dengannya kencing. Kencing itu najis. Kita buang air besar mengeluarkan kotoran. Kotoran itu najis. Madi, wadi, semua darah yang keluar dari kubul, ya, seperti haid, darah nifas, darah penyakit, ya, kemudian darah yang keluar dari belakang itu, ya, itu najis, ya, darah ambeien misalnya, itu najis. Dan apapun yang keluar dari kubul dan dubur, semuanya najis kecuali air mani. Nah ini yang berkaitan dengan masalah najis tadi. Jadi kesimpulannya air mani itu tidak najis. Nah, tadi hadis nomor 39, Ustaz, Ibunda Aisyah membasuh tuh pakaian Nabi yang terkena air mani. Hadis nomor 40, ya, Rasulullah Ibunda Aisyah cuma mengeriknya saja dengan kuku beliau. Gimana mengumpulkan itu? Kata para ulama tidak ada pertentangan dengan dua hadis ini. Yang satu membasuh, yang satu cuma sekedar mengerik dengan kuku. Kita bisa memungkinkan untuk mengumpulkannya. Bagaimana cara mengumpulkan dua hadis ini? Li'imkanil jam'i wa dzalika bihamlil ghusli al-istihbab wa tandhib la 'alal wujub jam'an bainal adillah. Ibunda Aisyah di hadis nomor 39 itu, air mani yang menempel di pakaian Nabi, Ibunda Aisyah basuh dengan air. Itu hukumnya sebatas sunnah, bukan wajib. Untuk sekedar kebersihan doang, sekedar kebersihan, tapi bukan hukumnya wajib, ya. Dia dan hadis nomor 40 tadi cuma mengeriknya karena sudah mengering di sini, menunjukkan bahwasannya air mani tersebut tidak najis. Li'annal ghusla la yadullu ala najasi syai'. Ibunda Aisyah membasuh, ya, atau mencuci pakaian Nabi yang terkena air mani tadi tidaklah menunjukkan najisnya sesuatu, tidak, ya. Fa innahu la mulazamata bainal ghusli wa tanjis. Tidak ada keharusan kita katakan kalau misalnya sesuatu itu dibasuh pasti najis. Kayak kita, ingus kita menempel di pakaian, kemudian kita cuci, kita basuh dengan air. Apakah menunjukkan
ingus kita itu najis? Tidak. Ya kan, muntahan kita menempel di pakaian, kemudian kita cuci. Ya, pakaian kita yang terkena muntahan kita, apakah menunjukkan muntahan yang keluar dari mulut tadi najis? Tidak. Sama dengan air mani tadi. Ibunda Aisyah mencucinya, membasuhnya dengan air, itu tidak lain dikarenakan untuk menjalankan satu sunnahnya saja, untuk menjaga kebersihan pakaian Nabi, bukan dikarenakan wajib mencuci dikarenakan najis. Tidak seperti itu. Nah, li jawazi ghusli tahirati katurab wa tin wa duhni wa ghairiha mimma yusibul badan awis saub. Di sini menunjukkan bolehnya kita membasuh atau mencuci sesuatu yang suci. Tanah suci enggak? Tanah, pasir suci. Antum subhanallah duduk, pakaian antum putih. Antum duduk, ternyata tertempellah bekas tanah tersebut. Kan untuk pemandangan gak enak banget, bukan begitu? Tapi ketika pakaian putih tadi yang terkena tanah, atau terkena pasir, atau terkena lumpur, antum bawa sholat, sah gak sholatnya antum? Sah, iya kan? Tidak menunjukkan bahwasanya kalau antum cuci dengan air itu pakaian yang terkena tanah, pasir atau lumpur, menunjukkan tanah, lumpur, pasir tersebut najis. Tidak. Sama dengan apa yang saya sebutkan tadi, sesuatu yang keluar dari mulut kita, muntahan atau mungkin dahak, kemudian ya menempel di pakaian kita, kemudian kita cuci dengan air, ya, apakah menunjukkan muntahan, kemudian dahak yang keluar dari mulut kita najis? Tidak seperti itu. Di sini cuma poinnya bahwasannya dibolehkan kita tersebut mencuci sesuatu yang suci seperti tanah, pasir, lumpur dan lain sebagainya yang tertimpa atau terkena badan kita atau pakaian kita. Termasuk air mani. Termasuk air mani. Apalagi kita tahu kan air mani itu bau, nggak enak banget. Ya, sehingga membuat kita apa? Mencuci pakaian dengan air, bahkan plus dengan sabun. Kita mencuci pakaian yang terkena air mani kita tersebut bukan berarti menunjukkan bahwasannya air mani tersebut apa? Najis. Dan itu sangat dikuatkan tadi dengan hadis nomor 41 40 tadi, ketika air mani Nabi mengering, Ibunda Aisyah itu cuma mengerik dengan kuku beliau, menunjukkan air mani itu tidak najis. Wallahu a'lam. Naam. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, jawazus salati bisaubil ghatabi wa in asabahu syai'un minal awsakhit tahira katurab wa tin wa nahwiha fa innahu la yanjus. Dibolehkan salat dengan menggunakan pakaian yang basah. Ya. Kemudian jika sekiranya pakaian kita itu terkena sesuatu yang dianggap kita, ya, dianggap kita, bukan najis, dianggap kita kotor, seperti tanah, lumpur tadi, atau pasir. Kita punya pakaian kebetulan putih. Subhanallah, kita duduk di suatu tempat. Ketika duduk kita mengangkat, terlihat, ya, ada nampak sesuatu dari bekas duduk kita tadi yang menempel di pakaian kita. Karena pakaian yang kita pakai apa? Warnanya putih. Oh, bekas tanah nih, bekas debu nih, bekas lumpur atau bekas pasir misalnya. Akhirnya kita cuci nih di sini. Tempat pewuduan situ kita bersihkan, begini basah akhirnya pakaian kita. Kemudian tuh pakaian kita bawa untuk sholat. Sah nggak sholat kita? Sah. Tidak mengapa yang demikian. Nah, dan ingat kita katakan pakaian yang basah kemudian kita bawa sholat, itu sah sholat kita. Dan ingat, sesuatu yang suci tadi, yang dianggap oleh manusia kotor tadi itu, kita basuh dengan air, tidaklah menunjukkan bahwasannya sesuatu yang kita anggap kotor tadi itu menjijikkan. Kayak misalnya contoh, kotoran binatang yang dimakan dagingnya, kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran angsa.
Najis atau tidak najis? Tidak najis, suci kan? Mayoritas ulama mengatakan bahwasannya kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu tidaklah najis. Kotoran ayam tidak najis, kotoran bebek tidak najis, kotoran angsa tidak najis, kotoran kambing, sapi, onta tidak najis. Dalilnya apa? Dua hadis. Pertama hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu an, ketika peternak kambing datang kepada Nabi dan bertanya seperti ini. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, anusalli fi marabidil ghanam? Boleh enggak kami salat di kandang kambing? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu fi marabidil ghanam fa innaha barakatun. Silakan antum salat di kandang kambing. Kandang kambing itu tempat yang penuh dengan keberkahan. Iya kan? Nah, namanya kandang kambing itu kan pastinya ada dong kotoran kambingnya. Rasulullah tidak pernah menyuruh sebelum kalian sholat bersihkan dulu ya. Kali-kali ada kotoran kambingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak melarang. Tidak melarangnya Nabi tersebut menunjukkan kotoran kambing itu apa? Suci, bukan najis. Karena kan kita tahu syarat sahnya ibadah sholat kita tersebut kan ada 6. Salah satunya at-taharatu minan najasah, suci daripada najis. Terutama yang berkaitan dengan 3 tempat. Badan kita harus suci daripada najis. Pakaian kita harus suci daripada najis. Dan tempat sholat kita harus suci daripada apa? Najis. Ya. Nah, itu kandang kambing boleh kita sholat di situ. Ya, padahal ada kemungkinan besar ada kotoran kambingnya di situ. Tapi diizinkan oleh Nabi menunjukkan bahwasannya kotoran kambing itu tidaklah najis. Kalau itu najis, pasti dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika ada suku ya atau kabilah Ri'al wa Zakwan mengalami sakit perut, buang-buang air. Ya, kemudian mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang obatnya. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk datang kemana? Ke peternakan onta. Tanya sama peternak onta, obatnya apa? Akhirnya peternakan onta menyodorkan apa sama mereka? Menyodorkan apa? Kencingnya onta. Disuruh untuk minum nih kencing onta. Obat buat sakit perut, obat buat buang air. Akhirnya mereka minum. Subhanallah, sembuh. Nah, di sini Rasul kan memerintahkan tadi. Perintahnya Nabi secara otomatis mengizinkan. Boleh tuh minum ya air seni atau kencingnya onta. Kalau sekiranya kencingnya onta itu najis, haram dong untuk dimakan atau diminum kan seperti itu. Nah, 2 hadis ini cukuplah menjelaskan buat kita bahwasannya kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya seperti ayam, bebek, angsa, kambing, sapi, onta itu tidaklah najis. Nah, antum gamis putih ya terinjak kotoran ayam. Kotoran ayamnya masih basah, masih hangat lagi. Muncratlah ke pakaian antum. Jika sekiranya antum gak bersihkan tuh gamis yang putih yang terkena kotoran ayam, antum bawa sholat, bahkan antum menempelkan tuh pakaian di karpet nih, di sajadah kita ini, ya subhanallah, sah nggak sholat kita? Sah. Kita tahu kotoran ayam bau nggak? Bau. Pas ada setelah antum ada yang sholat di situ, sholat sunnah, tercium bau apa ini? Kotoran ayam. Oh, ini karpet ada najisnya. Boleh kita berkata begitu? Enggak. Kotoran ayam apa? Tidak najis. Cuma kan kita risih. Kita kan gak enak, geli dong dengan kotoran ayam karena baunya tadi itu. Apalagi gamis kita warnanya putih. Nah, sesuatu yang suci tadi seperti kotoran ayam kita cuci boleh enggak? Boleh. Nah, sama halnya dengan air mani tadi. Pada kesempatan yang lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di hadis nomor 39 tadi itu mencucinya, membasuhnya dengan air. Ya, bukan berarti Ibunda Aisyah membasuhnya, mencuci air mani yang menempel di pakaian Nabi itu menunjukkan bahwasannya air mani itu apa? Najis.
itu cuma sekedar mimbabil istihbab, anjuran, karena untuk menghilangkan baunya, untuk menjaga kebersihan daripada pakaian tersebut, bukan menunjukkan bahwasannya air mani tersebut apa? Najis. Jelas? Nah, sama tadi kotoran-kotoran tadi. Kan gak enak kita bilang, "Syuk ya akhi, ada kotoran ayam tuh. Antum cuci dulu." Antum bilang, "Ah, gak najis ini." It's okay, gak ada masalah. Cuma anak geli di samping antum nih masalahnya sholat. Anak takut gamis anak yang putih bersih lagi mahal ini menempel ke antum. Anak gak enak hati nanti. Ya kan, seperti itu aja. Tapi bukan karena hukumnya najis, ya kan? Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, jelas Bapak Ibu? Taib, yang keempat. Dari hadis ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Ya, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah annahu yanbaghi lil mar'ati an tatafaqqada siyaba zawjiha bitanzifi wa ghusli wa nahwiha, khususan idza kana min amrin yata'allaqu biha. Nah, ini untuk ibu-ibu nih. Seyogyanya, sepantasnya, kudunya seorang istri itu memperhatikan pakaian suaminya berkaitan dengan kebersihan itu pakaian, termasuk mencucinya. Ya. Kalau perlu ibu-ibu sediakan tuh. Jangan mesranya itu menyediakan pakaian buat suami ketika baru kawin doang. Setelah punya anak 11, lupa sudah. Jangan, ya kan? Ini contoh ibunda-ibunda kita tadi, termasuk ibunda Aisyah. Luar biasanya perhatian beliau radhiyallahu anha kepada suaminya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun sebagai istri ini, sebagai wujud penghormatan kita kepada suami, sebagai wujud untuk menjalankan hak suami, salah satunya perhatian dong apa yang dipakai oleh suami. Ya, apalagi itu pakaian dibawa untuk sholat. Ya, kita perhatikan. Kalau suami kita, ibu-ibu, berpenampilan yang gak bagus, ditegur ibu. Apalagi berkaitan dengan pakaian, ibu bisa kritik, "Bang," atau siapalah antum memanggilnya itu. Ya, gak masih akhi ukhti, itu kan sebelum kawin itu. Akhi ukhti. Gak anu banget ya, gak tahu ya kalau antum. Kalau kita kan mungkin menyebutkan namanya langsung, atau kalau istri menyebutkan suaminya itu dengan sebutan abang atau mas atau kang atau yang lainnya lah kita katakan untuk penghormatan kepada suami, ya kan? Tapi kalau misalnya sudah kawin masa akhi ukhti, perasaan gak pernah Rasulullah seperti itu gitu loh. Tapi kalau misalnya itu mungkin bukan siapa-siapa kita, oke lah ya, ada ibu-ibu misalnya kita panggil ya ibu, atau ya ukhti, ya is oke lah seperti itu. Atau misalnya ibu-ibu memang bukan siapa-siapanya tuh laki-laki kan, dia manggil ya akhi dan seterusnya. Nah, begitu kira-kira. Nah, jadi sebagai seorang istri, jaga penampilan suami, termasuk berkaitan dengan pakaiannya. Kalau misalnya kotor, dicucikan seperti itu. Nah, apalagi yang berkaitan dengan pakaian dalamnya suami ya, itu hendaknya istri sendiri yang menghandle, bukan asisten rumah tangga kan, seperti itu. Hendaknya istri sendiri yang menghandlenya berkaitan dengan pakaian-pakaian dalam tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, ini mudah-mudahan ibu-ibu kalau kita perhatian dengan suami ya, dan sebagai wujud taat kepadanya, sebagai wujud ta'zim, penghormatan, pemuliaan kepada suami, mudah-mudahan ini sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya buat ibu-ibu sebagai seorang istri hingga mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Yang kelima, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, annahu yanbaghi lil muqtadi ayyan kula ahwala al muqtada bihi wa in kana yustahya min dzikriha fil adah ilan nas liyaqtadiya biha. Seyogyanya orang yang mencontoh ya untuk menukil keadaan-keadaan yang dicontoh. Ya, meskipun itu sesuatu yang memalukan untuk disebutkan menurut kebiasaan manusia, tapi tidak mengapa
untuk disebutkan dalam rangka untuk mencontohnya. Sebagaimana tadi, bagaimanapun juga ada sesuatu yang berkaitan dengan pasangan suami istri tersebut kan, itu kan interennya pasangan suami istri tersebut. Tapi kenapa Ibunda Aisyah bercerita tadi, air mani Nabi menempel di pakaian Rasulullah. Ya, kalau kita lihat ini kan keadaan yang memalukan. Ngapain juga ya Ibunda Aisyah cerita begitu? Nah, Ibunda Aisyah menceritakan itu tidak lain atas izin Nabi SAW. Kenapa? Agar umatnya itu paham tentang ilmu, terutama berkaitan tentang masalah air mani. Air mani itu najis atau tidak najis. Nah, diceritakanlah oleh Ibunda Aisyah seperti itu. Kalau menurut pandangan sebagian orang kan, kebiasaan manusia, oh ini ngapain juga pakai diceritakan, malu tahu. Nah, tapi enggak, ini tujuannya untuk ilmu. Makanya diceritakan oleh Ibunda apa? Aisyah radhiyallahu anha. Tidak mengapa. Seperti misalnya yang terjadi berkaitan dengan keadaan wanita haid, nifas. Sebenarnya kan menurut sebagian pandangan manusia, kok ngapain juga cerita tentang ini ya, sangat apa? Kita katakan ini kan intern ini, ngapain diceritakan? Enggak, ini kan kita bertanya tentang keadaan Nabi, berkaitan tentang hal-hal itu gimana ya, termasuk dalam masalah berkaitan dengan taharah, bersuci, termasuk berkaitan tentang sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, salah satunya air mani, najis atau tidak najis. Nah, disampaikanlah cerita itu. Tujuannya tidak lain agar kita sebagai umatnya itu mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, fadlu Aisyah radhiyallahu anha, ya, wa khidmatuha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayukhadu min dzalika al-hassu ala khidmatil mar'ati zawjaha fi ghusli siyabihi wa tanzifi manzilihi wa tabkhi ta'amihi wa nahwi dzalika mimma jarrat bihi al-'adatu wa huwa min husnil usrati wa jamili suhbati wa kamalil iqtida'i wallahu a'lam. Keutamaan Ibunda Aisyah, ya, dan ini menunjukkan keistimewaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Ibunda Aisyah tersebut berkhidmah kepada Nabi. Ya, Ibunda Aisyah tersebut berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fadlu Aisyah wa khidmatiha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan pelayanan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi. Luar biasa pelayanan Ibunda Aisyah kepada Nabi SAW sebagai suami beliau radhiyallahu anha. Dari hadis ini kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah, khususnya buat para istri ini. Anjuran para istri itu untuk melayani suaminya, khidmah ya kepada suaminya, di antaranya mencuci pakaiannya, ya kan? Tapi Ustadz, suami saya baik menyediakan asisten rumah tangga, alhamdulillah. Tapi paling tidak berkaitan dengan pakaian yang dalamnya ibu sendirilah yang mencucikan, kan, seperti itu. Berkaitan dengan membersihkan rumah juga, ya, seperti itu. Wa tabkhi ta'amihi, termasuk memasakkan makanan suami, menyediakan makanannya, dan melayani yang lainnya, sebagaimana yang terjadi di kebiasaan di pasangan suami istri. Dan ibu-ibu, Masya Allah, ibu melayani suami tidak hanya sekedar berkaitan dengan di kasur, tapi juga berkaitan dengan yang lainnya, tentang masalah mencuci pakaian, kemudian membersihkan rumahnya suami, kemudian menjaga hartanya suami dan lain sebagainya, termasuk memasakkan. Itu pahalanya besar, dan itu termasuk bagian daripada bagusnya bermuamalah kepada suami, dan bagusnya dan baiknya dalam menemani suami tersebut. Dan itu yang mengakibatkan suami itu tambah sayang kepada ibu, ya, kepada ya ibu sebagai istrinya, seperti itu. Dan di sini sempurnalah ikutnya seorang istri untuk mencontoh para ibunda-ibunda kita, ummahatul mukminin, ya,
para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh Ibunda Aisyah, bagaimana pelayanan yang sangat luar biasa ya kepada Nabi SAW. Di sini keistimewaan Ibunda Aisyah dan ya bagaimana utamanya beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, selesai kita dari hadis nomor 39 sampai 40. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.